Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya sekalian, mari kita buka, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini saya sudah beberapa sering ya di sini. Baru tadi satu akhir insyaallah dia tambah sibuk ya. Kita doakan semoga rencana beliau untuk mendirikan pondok di Lawang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga alhamdulillah sudah mulai jalan ya, bikin pondok di Wajak Sumber Putih. Ada tahu Sumber Putih? Tahu? Bonpring masih ke timur. Nanti ada apa Winong ya? Nah, masih ke timur lagi. Ke arah namanya dulu wisata sebelum Covid itu namanya HPS, bukan Pinus Semeru. Itu satu itu desanya di situ Sumber Putih itu. Kita hanya bisa terima yang level SMA, ya, SMA saja 2 kelas untuk tahun ajaran baru ini. Ya, iya, Lembah Semeru. Masya Allah, saya pernah ngetrail, pernah, goes pernah. Caranya sudah enak. Ya. Dulu masih agak sulit. Ya. Silakan kalau mau silaturahmi sana, kami punya gazebo satu itu aja bu ya, kayak villa lah, konsep cottage satu. Silakan mau santai-santai di sana, dan proses pembangunan masih terus berjalan. Kalau mau kontribusi juga boleh, kita sedang bikin tandon air. Karena sumber ya, pakai sumber itu supaya nanti lancar, bikin tandon, ada 2 tandon rencananya. Nah, semuanya bergerak, semuanya berjuang, semuanya berkhidmat untuk umat ya. Mudah-mudahan itu bagian dari yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Jadi Allah pasti akan menolong seorang hamba yang dia mau menolong saudaranya. Jadi kita prinsipnya adalah mengembangkan sikap saling tolong menolong, dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya orang beriman, kalau kamu mau tolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Jadi cara mendatangkan pertolongan Allah dengan menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Monggo sudah bisa nih, silakan jauh-jauh dari Tajinan insyaallah. Jauhin aku juga. Jadi Cibinongan katanya agak hangat suasananya kemarin habis kajian tarsih katanya sudah. Oh sudah ya. Alhamdulillah. Baik, kita cuplek sedikit ya dari kitab At-Tadhkirahnya Imam Al-Qurtubi. Bicara mengenai At-Tadhkirah, mengingatkan tentang kematian ya, karena kita semua pasti akan mati. Kamis pekan lalu bapak saya sudah wafat ya. Mohon doanya semoga diampuni segala dosanya. Ibu saya sudah duluan, sudah 2016 ya. Jadi semua kita adalah camat ya. Apa camat bu? Calon mati. Nah, sekarang pertanyaan, bolehkah kita ini berharap mati? Bolehkah kita pengen mati? Boleh nggak? Babun nahyi an tamannil maut.
wa du'a bihi lidarurin nazalan fil mali wal jasad, yaitu larangan berharap mati dan berdoa untuk mati disebabkan karena kebangkrutan, ya, kebangkrutan ekonomi maupun karena penyakit. Ini agama kita melarangnya. Dasarnya apa? Dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah satu di antara kalian itu berharap kematian. Lidurrin nazala bihi, disebabkan karena bahaya yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan, tetapi kalau misalnya mau enggak mau harus berharap mati karena saking beratnya penderitaan atau cobaan hidupnya, falyakul, maka cukup berdoalah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah, matikanlah aku sekiranya kematian itu baik bagiku. Itu maksimal begitu. Berarti baginda Rasulullah SAW itu tahu di antara umatnya itu ada yang tegar, ya, ada yang tabah, ya, ada yang berat, ya, sampai mau pengen mati. Ditanya kenapa? Ya, saya kehilangan, kecurian apa? Uang berapa? 100.000. Yuk, atau saya pengen mati. Nah, itu misalnya. Ada orang yang kehilangan 7 triliun mesam-mesam toh. Sampai itu Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook itu, semalam hilang triliunan tuh mesam-mesam toh. Jadi kadang-kadang kita itu dalam bab ketabahan itu ternyata tidak otomatis orang yang tidak beriman itu tidak bisa tabah gitu. Bahkan bisa jadi kita yang punya iman ini pas imannya terbang kemana kita nggak tahu, justru malah ditimpa ujian yang ringan, yang kecil sudah sambate ngaruworo, ya, sambate ngaruworo, kayak mau kiamat saja gitu. Makanya perlu naik turun, yang perlu diperbandingkan. Jadi salah satu cara menghadapi kehidupan kan Allah kasih kita kemampuan untuk membandingkan. Pembandingannya harus tepat. Kalau urusan musibah, bala bencana, nanti kita cari contoh yang lebih berat supaya kita terasa ringan. Urusan rezeki, cari yang lebih miskin dari kita mesti akan bersyukur kan gitu. Jadi maksimal doa kita adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu bagus bagiku, dan matikanlah aku kalau mati itu bagus bagiku. Kalau Arabnya nggak apa ya bahasa Indonesia, nggak apa bahasa Jawa ya rapopo, arudan ya boleh. Yang penting kalau doanya di dalam sholat ya, kalau bahasa Arab ya dalam hati saja. Di luar sholat ya silakan bahasa apa saja. Ini ada dalam Sahih Muslim. Qala Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan la yatamannayanna ahadukumul maut imma musinan fala'allahu ayazdad khairan wa imam musian fala'allahu an yastaqib. Janganlah salah satu di antara kalian itu berharap mati. Karena apa? Kalau dia itu orang yang baik,
Ya, siapa tahu dengan bertambahnya umurnya itu bertambahlah kebaikannya. Dan kalau dia itu orang yang buruk, orang yang ahli maksiat, orang yang jahat, fala'allahu an yasta'tiba. Siapa tahu dia diberikan kesempatan untuk tobat. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ketabahan, ketegaran menghadapi ujian atau tribulasi hidup itu bagian dari janji agama. Agama ini hadir kalau dipahami dengan tepat, maka umat ini akan menjadi umat yang sangat tegar, sangat kuat mentalnya menghadapi ujian hidup seberat apapun. Karena paham betul bahwa manusia hidup ini hidupnya sudah merupakan ujian. Jadi kita diberi hidup ini di dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau masalahnya ujian itu jangan berharap tidak ada ujian, dia mesti diuji. Apalagi orang beriman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia orang beriman itu mengira dia dibiarkan mengatakan beriman begitu saja, sementara dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget dengan ujian. Semua manusia diuji. Nah, berita baiknya begitu, bahwa semua manusia, orang per orang, ya, keluarga itu nggak ada yang nggak diuji oleh Allah, semua diuji oleh Allah. Jangan kita merasa diuji sendiri, itu kurang piknik kalau dibilang. Kita ya gak ada setuju, aku tau setuju. Nah, tapi kan orang itu kalau orang yang tegar itu dia nggak banyak ngomong, sebagaimana orang miskin ada dua disebutkan dalam Al-Quran, as-sa'il sama al-mahrum. Siapakah as-sa'il itu? Orang yang miskin yang memperlihatkan kemiskinannya. Kok gitu? Ya minta-minta. Ada yang kedua al-mahrum, yaitu orang yang sebenarnya miskin tapi dia menjaga kehormatan diri, dia diam saja. Dia nggak mau menampakkan kekurangannya pada saudaranya. Dia nggak mau orang lain atau temannya, sahabatnya itu menjadi sedih karena mendengar keadaan dirinya. Itu namanya ifah, menjaga kehormatan diri. Jadi usia itu Bapak sekalian bagi seorang muslim apa? Diharapkan ayyasdada khairan. Yang namanya usia, bertambahnya usia identik dengan bertambahnya kebaikan, gitu maksudnya. Apa bentuknya yang terserah jenengan, yang penting dimana supaya ada kebaikan yang bertambah setiap bergantinya hari. Dalam bidang apapun terserah jenengan, jangan sampai tidak ada tambahan kebaikan, gitu maksudnya. Dan kalau ternyata kita termasuk di antara sebagian yang imam musian, yaitu kita orangnya sedang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat maksiat, dolim dan sebagainya, ya segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala'allahu an yasta'tiba. Para ulama mengatakan al-maut laisa bi'adamin mahad. Namanya mati itu bukan cuma menjadi tidak ada gitu. Jadi tidak ada di permukaan bumi kalau sudah berkolong tanah, bukan cuma itu. Wala fana'in sorot, dan juga bukan berubah menjadi binasa, maksudnya fana, hilang. Dimakan cacing tanah gitu. Wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruh bil badan. Tetapi adalah terputusnya, berpisahnya antara ruh dengan badannya. Apa
pada sabotase. Ya. Jadi yang namanya kematian itu cuma berpisahnya roh dan badan. Badannya yang berkolong tanah, rohnya berpisah. Tidak di dalam tubuhnya lagi. Kemufaraqatu dan kemudian menjauh berpisah. Wa hailula bainahuma, maka ada hijab, ada penghalang di antara jasad dan rohnya. Maka tabduluha, maka berubahlah keadaannya. Bantiqalun min darin ala dar. Nah, ini yang lebih penting lagi, yang perlu dipahami. Kematian itu artinya berpindahnya dari suatu tempat pada tempat yang lain, dari alam dunia menuju alam barzakh sampai alam kubur. Wa min a'dhamil masaib, dan dia merupakan sebesar-besarnya musibah. Waqad sammahu Allah Ta'ala musibatan fi qawlihi fa'asabatkum musibatul maut. Maka musibah berupa kematian menimpa kalian. Jadi menurut surah Al-Maidah ayat 106, kematian itu merupakan musibah. Fal maut huwa musibah al-udma. Berarti dia merupakan musibah yang sangat besar. Habis, lampunya habis nih. Bukan lampu tepo ya. Jadi kalau hanya urusannya mati artinya apa? Sudah berkolong tanah, nggak ada lagi di permukaan bumi. Nah, ini pemahaman yang sangat dangkal. Gak ada maknanya apa-apa. Tapi ketika mulai berpikiran, oh intiqalun min darin ala dar, oh berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, kita mesti mikir, terus nasib kita di alam barzakh itu bagaimana? Gitu. Tentu kalau kita mikir kita ini bukan afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un, maka kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu muspol, maksudnya menjadi hilang percuma gitu, bukan. Mengira kalau nggak dikembalikan kepada Allah, wa annakum ilaina la turja'un, jangan punya pikiran begitu. Nah gitu. Maka para ulama kita mengatakan wa a'dhu minhu al-ghuflah anhu. Justru yang paling berat, yang paling besar masalah kita kalau kita lalai dari kematian itu. Al-ghuflah. Wa ya'radu an dzikri, dan malah tidak berani ingat pada kematian. Itu justru malah yang musibah yang terbesar, bukan lagi kematian, tapi kalau dengan kematian itu kita lalai, tidak berani ingat pada kematian. Wakilatun tafakkuri bihi, dan sedikit kita memikirkan tentang kematian itu. Kalau mati nanti saya bagaimana, nasibnya nanti bagaimana, ada nggak yang nanti mensolati jenazah saya, gimana kalau ditanya, pripun Bapak Ibu sekalian, almarhum saya nama saya boten, aduh, nah boten sepiye ya boten, langsung nih, pokoknya saya tahu ya, ini alhamdulillah saya nama saya, dan pertanyaan saya nama saya, ya saya, maksud saya itu boten, nah gitu. Terus itu nanti kita masuk alam barzakh, kita ditanya malaikat bagaimana, dan seterusnya. Nah itu yang kita jangan sampai kita tafakur, jangan sampai sedikit mikir, harus kita banyak mikir di sana. Wa tarkul amal lahu, kemudian meninggalkan amal, maksudnya ya karena tahu bahwa modalnya untuk supaya selamat di alam barzakh itu kan tergantung amal kita di dunia gitu. Makanya gunakanlah waktu kita ini, sampai kapan Allah kasih jatah usia kita ini, tapi
umatnya Nabi Muhammad itu sudah dikasih tahu patokannya itu sitin ila sabuin, ya, 60-an sampai 70-an. Ya, kalau itu 70-an ya sampai 79 itu sudah mentok itu sudah itu. Ya, dan 80 itu sudah bonus namanya, itu sudah tidak ada angka 7 di depannya, itu namanya sudah bonus. Jadi ngapain namanya? Nah masih tapi itu lumayan bertahun-tahun. Kalau udah mulai angka 8, bapak saya umur 84 meninggalnya, 84. Itu sudah betul-betul kritis. Jangan mikir sehat walafiat, olahraganya sudah rutin, hidup seimbang. Jangan sampai pola hidup saya itu membuat kita malah semakin lalai, ingat mati. Apalagi kepala 8, hati-hati. Ya. Kan rata-rata disebut sitin ila 6 bulan sampai 7 bulan. Itu rata-rata umatnya Rasulullah SAW segitu. Wa inna fihi wahdahu la ibratan liman ya'tabar. Dan ini sekarang kita bisa mengukur iman kita ini. Yaitu apa? Seberapa kita punya iman, seberapa kita punya iman itu adalah cukup ingat mati. Bisa kita ambil pelajaran. Ingat mati gimana misalnya? Misalnya takziah, sampai ke kuburan, memandangi proses kebiasaan, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian dengan maesannya, pusaranya. Ya, kalau kita punya iman mesti sekelengkeran gitu. Mesti kita melihat dulok-dulok, ya Allah, saya nanti akan seperti itu. Kan mesti gitu. Kalau kita punya iman, mesti kita bisa ambil ibrah. Wa fikratan liman tafakkar, mesti mikir terus. Makanya pahalanya itu 2 kirot bukit emas, sebukit Uhud. Inginanya umrah pasti diajak ke bukit Uhud kan? Jadi segitu itu berupa emas, tapi 2 kalinya. Itu kalau orang yang takziah itu segitu fadilah. Makanya dengan mungkin pernah, ya ini termasuk saya yang kurang. Saya itu punya teman itu sudah nggak mikir pokok, nggak mikir pekerjaan, nggak mikir apa. Dengar ada yang meninggal, terus udah kayak orang lupa daratan. Saya berangkat, gue bicara poin segera berangkat. Mau nyari 2 kilo itu. Masya Allah ya, itu orang ya. Adat kaum muslimin yang bagus. Itu segera ya, diprioritaskan. Misalnya ditinggal dulu, yang penting segera takziah sempurna kan, sampai mensolatkan, kan, sampai mengembalikan, ya, sampai selesai, sampai dengar sami'a khorqani'an, sampai terdengar teropahnya kita diabadikan dengan kepada Nabi. Kalau kita apalagi yang terakhir itu kita diabadikan. Hal yang menegangkan bagi almarhum kalah ketika pentakziah, penziarah terakhir pulang. Karena itulah yang terdengar langkah kakinya oleh almarhum, siap-siap untuk ditanya. 3 makanya sampai ulama yang mengarang kitab Al-Usul As-Sarasa, prinsip yang 3 itu intinya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa kamu, siapa kamu, dan apa kamu. Nah ini renungan kita bersama ya. Kadang-kadang itu kita ini ya, kalau mau dalam-dalam itu medeni ya, ngeri sama kematian. Karena kita semua ini posisi ini itu semua ada yang pernah meninggal. Kayak saya nih, ada yang pernah meninggal ketika ngisi pengajian, ada kan? Pas khotbah meninggal, ada juga. Pas imami, ada.
Jadi contoh sekarang sedang ngapain kita ini, ada yang meninggal itu sudah ada semua. Di jalan meninggal, naik mobil meninggal, motor meninggal, sepeda, jalan kaki, dilengkap sudah. Contoh manusia-manusia yang telah meninggal dunia dengan segala keadaan itu sudah contohnya lengkap. Kita nggak bisa berpikir gini, oh kalau posisi gini nggak mungkin mati karena belum pernah ada contohnya, nggak ada. Gitu. Nah, kita mikir gini kan, kita mau tidur, ada nggak yang ketika tidur mati? Berarti habis sudah. Mau ambil yang mana lagi? Mau cari posisi mana yang kira-kira aman dari kematian? Makanya Allah firmankan apa? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyaddah. Dimanapun kamu berada, maka kematian akan mengintai kamu. Terus meskipun di menara yang paling tinggi sekalipun, waktunya mati ya mati saja. Karena itu sekalian, ya, makanya nanti ada ulama yang mengatakan begitu. Ada dua, apa namanya itu, syai'an, ada At-Taimi, Imam At-Taimi itu mengatakan ini, syai'an qata'a anni ladzat dunya. Ada dua keadaan yang membuatku ini tidak bisa menikmati dunia. Kalau ingat dua itu saya nggak bisa lagi merasakan apa nikmatnya dunia ini. Apa itu? Pertama, dzikrul maut, ingat mati. Yang kedua, dzikrul wukuf baina yadayillahi ta'ala, ingat nanti gimana menghadap Allah, nanti saya bisa nggak bertanggungjawabkan perbuatan saya selama di dunia. Dua ini membuat, kata Imam At-Taimi, syai'ani qata'a anni ladzat kata ad-dunya. Makanya sekalian, mari kita manfaatkan betul ya sisa usia kita, pas beberapa lama lagi kita nggak tahu ya. Ya, kalau saya pengennya masih lama karena banyak dosanya, salahnya, pengen nempel, pengen nambah-nambah bekal. Karena apa? Kita ingat konsep namanya apa? Mizan. Konsep namanya hisab, timbangan. Jadi manusia itu hidup di dunia itu jangan bermimpi tidak pernah berbuat dosa, tidak usah mimpi begitu. Karena nanti masuk surga itu hubungannya dengan timbangan, Bapak sekalian. Timbangan gimana maksudnya ya? Ya bota-botan timbangan. Amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya abot, lebih abot daripada dia akan fi 'ishatin radiyah, dia dalam kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan, membahagiakan. Berarti tugas kita ini adalah memperberat timbangan amal kebaikan kita supaya jumlah, supaya lebih abot. Bagaimana caranya? Kita kejar-kejaran dengan waktu. Maka waktu itu betul-betul kasaif, untuk kayak ibaratnya kayak pedang. Kita nggak bisa manfaatkan, maka akan menebas leher kita. Bukan malah bikin hidup, malah bikin kita nggak bisa berkutik, mati, lewat tanpa makna. Iman-iman banget. Sementara ternyata timbangan keburukan kita lebih berat, waktu yang Allah berikan malah nggak kita pakai untuk memperberat timbangan kebaikan. Kan konyol. Namanya orang nggak bisa mikir, kehilangan akal sehatnya. Memang demikianlah orang yang membenturkan hawa nafsu itu akan kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menggunakan rasionya, akalnya. Apa rasio? Rasio itu perbandingan. Membandingkan antara amal kebaikan saya seberapa, keburukan saya seberapa. Berarti bagian keburukannya itu nanti harus segera ngambil langkah yang tepat. Itu saya kira sekalian kita sampaikan, sudah mau subuh ya.
wedi tidak mati. Ya Allah. Sikap ya? Iya, buat. Kalau kita menemui teman kita yang non muslim meninggal, itu kayak apa sikap? Kalau belum meninggal, kita mendoakan supaya dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal dan dia tetap dengan imannya itu, ya kita nggak boleh mendoakan ampunan, nggak boleh. Itu berduka cita, semoga yang keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Hadir, tetap sunnah hadir, walaupun agamanya apapun kita disunahkan untuk hadir. Misalkan tidak. Boleh kita tasya juga boleh Ustaz. Boleh kita apa? Kita datang tasya itu. Boleh, bagus. Sunnah, tetap sunnah. Jadi tidak hanya yang muslim. Habis bar baru telepon ya. Tapi pahalanya dapat karena pahalanya dapat di sini kalau sudah dari rumah ke sini kan sudah dapat pahala. Jadi tetap saya kira kalau nggak ada lagi jangan dipaksa, kalau nggak ada yang ditanya jangan paksa lagi. Ya. Ya, cekak aus yang penting nyantol, dan dengan paham semuanya, ingat mati semuanya, ingat segera dipakai waktu kita ini, kesempatan kita ini untuk memperbanyak ayisdada khairan, menambah-nambah kebaikan. Baik, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.